Selamat datang di channel kami. Jangan lupa untuk subscribe dan like video-video dari kami. Selamat menyaksikan, semoga terhibur. Kisahkan seorang santri yang bernama San Ali atau Hasan Ali tengah menimba ilmu di pondok pesantren Giri Amparan Jati. Sebagaimana santri lainnya, San Ali yang baru berumur 6 tahun menimba ilmu agama bersama-sama, mengikuti aturan-aturan dan tugas-tugas yang ditetapkan di bawah bimbingan gurunya, Syekh Datuk Kahfi. San Ali adalah putra dari Ki Danusela Sangkuwu Caruban dan sejak kecil sudah menjadi yatim piatu. Sejak awal gurunya sudah melihat ada keanehan pada diri San Ali yang senang menyendiri. Ini berbeda dengan teman-temannya yang suka bermain-main setelah melaksanakan tugas pondok. Sebagai seorang guru yang mumpuni, Syekh Datuk Kahfi menyadari bahwa San Ali mempunyai bakat dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh anak-anak seusianya. Kesendirian San Ali tidak ada hubungannya dengan statusnya sebagai anak yatim piatu, tetapi ini terkait dengan kesukaannya mengamati kebiasaan penduduk sekitar pondok Giri Amparan Jati yang mempunyai kebiasaan membuat sesaji buat persembahan. Menurut mereka, sesaji itu sengaja mereka sembahkan pada saat-saat tertentu buat penguasa jagat raya atau Tuhan agar diberi keselamatan dan diberikan hasil panen yang melimpah. Tentu saja ini menimbulkan banyak pertanyaan di benak seiring perjalanan waktu. San Ali telah tumbuh dewasa dan mulai dapat menggunakan nalarnya tentang keberadaan Tuhannya. Gurunya semakin dapat melihat dengan jelas kelebihan yang dimiliki oleh murid sekaligus cucu angkat tersayangnya itu. Hanya saja Syekh Datuk Kahfi seringkali menangis dalam hatinya karena sebagai guru yang agung dia menyadari bahwa kelebihannya kebanyakan pada saat itu. Mereka yang masih dalam taraf belajar Islam pada saat itu tentu saja tidak bisa mengikuti jalan pikiran muridnya itu dan justru seringkali diskusi yang dilakukan bersama-sama santrinya. Mereka dibuat bingung oleh pertanyaan-pertanyaan dan argumen yang dilontarkan oleh San Ali. Akhirnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, San Ali diasuh secara langsung oleh Syekh Datuk Kahfi dan tidak boleh menyebarkan pendapatnya kepada para santri lainnya. Semakin lama jiwa San Ali mengalami kegelisahan yang mendalam. Bagai jiwa yang haus ilmu pengetahuan ketuhanan, dia berada dalam alam kebingungan menyadari hakikat aku pada dirinya. Bukankah agama mengajarkan intisari hakikat inna lillahi wa inna ilaihi rojiun, yang bermakna sesungguhnya semua aku berasal dari aku dan semua aku akan kembali ke aku sebagai asal segala aku. Dia mulai mempertanyakan segala ibadah yang selama ini telah ia lakukan. Untuk siapakah ibadahnya selama ini? Untuk aku, tapi aku yang mana? Jika keberadaan atau hakikat aku saja belum bisa dimengerti, bagaimana bisa sampai ke aku yang menyelimuti alam semesta? Mengerti kondisi muridnya itu, secara bijak gurunya menyarankan agar San Ali untuk pergi mencari sang aku yang selama ini dirindukannya dengan cara merantau. Diringi isak tangis pilu dan hati yang pedih, Syekh Datuk Kahfi merelakan. Zaman sekarang zaman gila. Banyak orang sehat tapi perbuatannya melebihi orang gila. Mengaku orang pandai cuma untuk membodohi orang lain. Mengaku memiliki ilmu tingkat tinggi tapi sebenarnya hanya bermain sulap. Ini tanda akhir dari zaman. Orang mudah menjual iman karena hanya berpikir mendapat bagian, kalau sudah mendapatkannya hanya untuk dirinya sendiri. Al-Quran hadis hanya buat kedok semata dan pura-pura dibicarakan. Mengkafirkan orang lain sebenarnya itu tanda kafir dirinya sendiri. Rasa bodoh yang penting memiliki nama dan harta. Halal haram sudah tidak ada bedanya. Kalau halal buat dirinya sendiri, kalau haram ditunjukkan orang lain. Agama cuma alat untuk menutup mata orang, agar terlihat terpandang terlihat alim atau soleh tapi sebenarnya halim. Cukup memakai baju sorban dan sedikit-sedikit bacanya memakai dalil agama. Terlihat baik biar orang banyak jadi percaya mau jadi pengikutnya. Yang sesat itu orang lain, dirinya sendiri paling benar calonnya masuk surga. Surga dunia yang pastinya ada. Surga di akhirat apa bisa dicapainya? Kalau membawa nama para wali 9 agar terlihat beda lain dari yang lain.
Orang Nusantara ini mudah ditipu, mudah dibodohi. Itulah tanda akhir zaman. Banyak yang mengaku dirinya wali, nabi, bahkan Tuhan. Makanya kamu semua harus ingat dan waspada, serta berpegang iman Islam, berbuat kebaikan agar selamat dalam hiruk pikuknya zaman. Kalau begitu Tuhan manunggal dengan kita. Nah iya, itu yang dikatakan manunggaling kaula Gusti. Betul itu Kanjeng Syekh, manunggaling kaula Gusti. Ya, ya itu, betul itu. Nanti saya turunkan ilmu manunggaling kaula Gusti